Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa Pagi Bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak langsung emosi. Tapi Tuhan katakan, tenang. Jangan takut, percaya saja. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita lihat itulah sebabnya. Yusuf walaupun dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia dibeli oleh Potifar, tapi dia tenang. Karena Tuhan menyertainya. Firman ayat jelas, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Karena itu dia tenang dan semua pekerjaan yang dia kerjakan dibuat berhasil. Nah, masalah sekarang, adakah kita disertai Tuhan di sepanjang langkah hidup kita di setiap hari? Nah, saudara, kita melihat bagaimana Yusuf, kenapa dia sampai disertai Tuhan. Nah, ini rahasianya. Pertama, Yusuf tidak putus asa saat menghadapi masalah. Ada banyak kali kita menghadapi masalah, kita putus asa. Ada banyak kali kita menghadapi masalah, kita hilang pengharapan. Saudara, Yusuf punya alasan untuk putus asa. Kenapa? Yusuf itu adalah seorang anak yang sangat dikasihi oleh Yakub ayahnya, sampai Yusuf itu dibuatkan jubah maha indah. Firman Allah berkata, Yusuf anak kesayangan. Pakaiannya juga jubah maha indah. Alkitab menulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 23. Saya bacakan untuk kita semua. Berkata demikian. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Yusuf itu memakai jubah maha indah. Saudara, kita bisa bayangkan bagaimana hidup Yusuf pada waktu dia di rumah orang tua juga begitu mewah. Dia hidup di dalam keberkatan. Dan sekarang dia menjadi budak, dijual. Pertama dijual oleh keluarganya sendiri. Yang kedua dia dijual oleh orang Israel dan akhirnya dibeli oleh Potifar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Tuhan menyertai dia. Karena itu dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi hal yang pertama, apabila menghadapi masalah, jangan putus asa. Ya, percayalah bahwa Tuhan beserta kita. Itu sebabnya kita lihat, saudara, libatkan Tuhan. Ya, Anda mesti yakin, kita mesti percaya bahwa ketika kita pagi-pagi sudah bangun mencari hadirat Tuhan, maka sepanjang hari itu kita sadar bahwa Tuhan beserta kita. Oleh karena itu kita pun jangan macam-macam. Kita pun harus berjalan lurus. Karena kita sadar Tuhan beserta kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf menjaga kekudusan hidup. Kekudusan itu adalah harga mati bagi Yusuf. Kita tahu Allah di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai ayat 10. Bagaimana usaha istri Potifar untuk supaya Yusuf mau tidur dengan dia dan mau bersetubuh dengan dia. Usaha begitu rupa dilakukan oleh
istri Potifar, firman Allah berkata, walaupun dari hari ke hari, istri Potifar terus merayu Yusuf. Tetapi Yusuf tidak pedulikan. Dia tolak. Dia katakan, aku tidak mau berdosa kepada Allahku. Kekudusan adalah harga mati dalam kehidupan Yusuf. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa dirayu bagaimanapun. Mengapa Yusuf sadar? Firman Allah berkata bahwa karena tubuh kita itu rumah Allah. Oleh karena itu jagalah kekudusan. Tuhan tinggal bersama kita. Supaya Tuhan menyertai kita. Kalau kekudusan itu kita obral terus. Dengan kata-kata kita yang terus kata-kata yang tidak membangun. Kata-kata yang kotor. Bercanda-bercanda yang di luar batas kebenaran. Saudara, itu mencemari diri kita sendiri. Itu mencemari hidup saudara. Itulah sebabnya, saudaraku. Mari kita berjaga. Jagalah diri kita, jagalah hidup kita. Karena diri kita ini bait Allah, rumah Allah. Tempat Allah berdiam. Karena itu mau tinggal selalu di dalam kita. Hanya kita mengabaikan dia. Kita mencemarkan diri kita. Perbuatan dosa kita lakukan. Saudara, iblis bekerja melalui istri Potifar. Iblis berusaha begitu rupa agar supaya Yusuf jatuh dalam dosa seksual. Tapi puji Tuhan, Yusuf menang. Saudara-saudara, ingat bahwa iblis tidak akan berhenti kalau kita belum jatuh dalam dosa. Jadi iblis akan terus berusaha bagaimana membuat kita supaya jatuh. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari jadikanlah kekudusan itu harga mati dalam hidup kita. Supaya Tuhan tetap beserta dengan kita. Puji Tuhan. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai ayat 10. Nanti saudara baca, saya tidak mau karena mengirit waktu kita. Jelas sekali bagaimana iblis melalui istri Potifar berusaha merayu Yusuf supaya Yusuf jatuh dalam dosa seks. Tapi sekali lagi puji Tuhan, karena Yusuf tahu persis bahwa tubuhnya adalah bait Allah dan dia jaga kekudusannya karena Allah itu kudus. Haleluya. Hal yang ketiga, kenapa Yusuf disertai Tuhan? Sebab seharusnya Yusuf ada alasan untuk kecewa. Tetapi dia tetap menjaga hatinya benar di hadapan Tuhan. Kenapa Yusuf baru kecewa kepada Tuhan? Karena dia dimasukkan penjara bukan karena melakukan kejahatan. Mempertahankan kesuciannya. Dia mempertahankan kekudusannya. Tapi kok dia dimasukkan penjara? Dia bisa beralasan di mana Tuhan? Karena kenapa Tuhan tidak jaga saya? Bukankah saya melakukan semua ini karena menjaga kekudusan Allah? Kenapa saya dibiarkan? Sampai akibatnya saya masuk penjara. Dia bisa kecewa, saudara. Ada banyak kali kita selalu kecewa dengan Tuhan. Waduh, kalau ngomong, aduh saya kecewa sama Tuhan. Apa? Apa yang membuat Anda kecewa? Hanya masalah-masalah kecil aja kita udah kecewa sama Tuhan. Belum dapat seperti Yusuf. Dia itu berjuang untuk hidup kudus.
supaya nama Tuhan tidak tercemar. Tetapi malah dia dimasukkan penjara. Sekali lagi ada alasan untuk kecewa. Tetapi saudara lihat, Yusuf tetap menjaga hatinya benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah saudara, maka Tuhan tetap menyertai Yusuf. Walaupun dia di dalam penjara. Baca kalau ayat ini. Di dalam Kejadian pasal 39, ayat 17 sampai ayat 23. Saya baca, saudara dengar dengan baik. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Ini perkataannya, ceritanya dibalik. Tetapi ketika aku berteriak keras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diberinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Perhatikan ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan, ini di penjara pun Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaan. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan dia. Jadi orang yang disertai Tuhan itu, saudara, dimanapun dia ada, dia akan diberkati Tuhan. Nah, saudara, perhatikan ini dengan baik. Seringkali kita dipatahkan oleh kekecewaan kita sendiri. Hal kecil kita kecewa, apa-apa kecewa. Saudaraku, Tuhan itu kita lihat, andaikan Yusuf, dia kecewa sama Tuhan, dia berontak ketika dia ada di penjara, Yusuf tidak akan jadi apa-apa. Saudara perhatikan, saya katakan tadi, iblis tidak akan berhenti sebelum seorang itu jatuh dalam dosa. Dosa itu bukan hanya karena melakukan seks. Dosa itu bukan hanya membunuh. Dosa itu bukan hanya mencuri, tetapi kekecewaan dalam hati. Itu yang merusak hati. Karena itu Amsal Sulaiman berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itulah memancar kehidupan. Saudara, iblis tidak bisa menjatuhkan Yusuf dalam dosa seks. Sekarang iblis pancing dia untuk marah, untuk kecewa sama Tuhan. Maka dia dimasukkan penjara. Tapi apakah Yusuf kecewa? Tidak. Itulah sebabnya Tuhan tetap beserta dengan dia. Kalau Yusuf kecewa, Tuhan mungkin sudah mengabaikan dia di sana. Tetapi Yusuf tetap menjaga hatinya benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Apabila kita dihadapkan kepada masalah-masalah dalam kehidupan ini, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia beserta dengan kita. Seperti Jairus, kepala rumah ibadah itu.
Kalau dia kecewa, lu saya udah jalan dengan Tuhan kok, anak saya mati. Bisa kecewa dia. Terkadang kita mendengar orang bilang begini, saya sudah berdoa, tetapi kok terjadi juga begitu. Waduh, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa kamu kecewa sama Tuhan? Iya, saya sudah berdoa, sudah puasa, 3 hari 3 malam. Tapi kok nggak terjadi apa yang saya harapkan? Saya kecewa sama Tuhan. Saudara, terlalu gampang kita kecewa sama Tuhan. Kita lihat Yusuf. Dia tenang aja. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Kalau Anda menjaga dirimu sendiri, tidak akan mampu. Tetapi percayakanlah hidup ini kepada yang mempunyai hidup itu. Hidup ini punya Tuhan, percayakan aja sama Tuhan. Yusuf percayakan hidupnya pada Tuhan. Andaikan dia mati, dia udah mati di dalam sumur yang dalam. Tetapi karena dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia tetap dijaga. Dia tetap dilindungi oleh Tuhan. Saudara, secara lahiriahnya, dia disiksa, dia menderita. Tetapi nyawanya tetap dijaga oleh Tuhan. Tidak boleh disentuh. Pada waktu Ayub dalam ujian, saudara, iblis berkata, izinkan semua saya habiskan. Sampai tubuhnya pun dijamah oleh iblis. Tetapi Tuhan katakan, jangan jamah nyawanya. Jangan jamah nyawanya. Saudara, kehidupan itu milik Tuhan. Datang dari Tuhan. Karena itu percayakanlah, sekali lagi saya katakan, percayakanlah hidup ini kepada yang punya hidup. Yang memberi hidup ini, maka dia yang sanggup menjaga. Luar biasa. Yusuf tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Walaupun secara lahiriah dia tidak punya apa-apa di penjara, tapi dia tetap aman dalam lindungan Tuhan. Bahkan di penjara pun pekerjaannya tetap dibuat oleh Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Hal yang keempat adalah dilupakan tetapi tetap tenang. Haleluya. Orang kalau dilupakan, ya, waduh, dia sudah begitu marah. Yusuf, siapa yang melupakan Yusuf? Di dalam penjara Yusuf itu dilupakan oleh pelayan minum raja. Pada waktu itu kan ada 2 pelayan raja yang dimasukkan penjara karena melakukan kesalahan. Diterjemahkan oleh Yusuf. Yang satu digantung mati, yang satu dikembalikan kepada tugasnya, yaitu kepala juru minuman. Dan terjadilah seperti itu. Yusuf berpesan, kalau kamu dikembalikan pada tugasmu, ingatlah kepada. Tapi apa dia ingat? Enggak, saudara. Di dalam Kejadian pada pasal 40 ayat 23, saya baca. Saudara dengar dengan baik. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kita lihat, itulah sebabnya jangan taruh harapan kita kepada manusia. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Ya. Yusuf memang dia berharap kepada juru minum itu. Kalau kamu nanti kembali ke tugasmu, tolong ingat aku. Tapi apa diingat? Enggak, firman ini mengatakan bahwa Yusuf dilupakan. Dilupakan. Itulah manusia. Kalau sudah enak, lupa yang nolong itu. Saudara, karena itu sekali lagi jangan berharap kepada manusia. Jangan sekali-kali Anda menggantungkan harapanmu kepada manusia. Sekali lagi saya ulangi.
Jangan sekali-kali menggantungkan harapanmu kepada manusia. Karena Anda akan kecewa. Tetapi gantungkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Sekali lagi, gantungkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Kenapa? Kan manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan selalu setia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas ayat 23 dari pasal 40 kitab Kejadian, bahwa kepala juru minuman raja itu, dia lupa. Saudara, tetapi Tuhan tetap ada pada Yusuf. Bagi Tuhan untuk mengingatkan Yusuf untuk datang ke istana raja, itu mudah sekali. Tuhan hanya suruh mimpi raja itu aja. Tiba-tiba Firaun bermimpi. Mimpinya aneh. Dia melihat 7 bulir gandum yang berisi ditelan oleh 7 bulir gandum yang tidak ada isinya, tetapi 7 yang gemuk ditelan oleh 7 lembu yang kurus, tetap kurus. Seharusnya kan jadi gemuk, tapi tetap kurus. Nah, raja bingung. Bagaimana ini mimpi ini? Menggelisahkan hatinya. Lalu minum itu mendengar bahwa tidak ada seorang pun manusia bisa menjelaskan apa arti mimpinya. Mimpi raja itu. Nah, si juru minuman ini ingat baru kepada Yusuf. Saudaraku, jadi ini semata bukan karena juru minuman itu peduli kepada Yusuf, bukan. Ini pekerjaan Tuhan, jelas-jelas pekerjaan Tuhan. Tuhan yang berkarya di dalamnya. Sehingga juru minuman itu baru ingat Yusuf. Raja disuruh mimpi sama Tuhan. Luar biasa, saudara. Oleh karena itu, jangan pernah, saudara, selalu kita mengalami keadaan yang galau ya, ketika kita dilupakan oleh orang yang mungkin pernah berjasa. Maksudnya kita berjasa kepada mereka. Pernah kita tolong dan sebagainya seterusnya. Lalu mereka tidak peduli lagi dengan kita. Lalu kita marah, kita jengkel, kita cerita udah aneh-aneh. Nggak perlu, saudara. Anda mesti mengerti bahwa ini cara Tuhan membentuk saudara. Karena ada maksud Tuhan tentunya yang besar. Yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang Tuhan kasih. Saya langsung aja yang kelima. Karena waktu kita ya. Yang kelima adalah disakiti, tetapi tetap mengampuni. Nah ini ya Bapak Ibu. Ya, Yusuf itu kenapa tetap disertai Tuhan? Sebab Yusuf itu walaupun dia disakiti, tetapi dia tetap mengampuni. Saudara perhatikan, di dalam cerita perjalanan hidup Yusuf, kenapa dia sampai di Mesir? Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia sempat ditelanjangi oleh saudara-saudaranya. Lalu dia dibuang dalam sumur yang dalam. Lalu dia dijual menjadi budak. Lalu dia sampai di Mesir dijual lagi jadi budak. Saudaraku, perjalanan hidup yang mungkin kita katakan terlalu pahit. Tetapi begitulah cara Tuhan mendidik seseorang. Karena ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Kalau lulus dalam ujian. Dan setelah itu udah mulai enak sedikit. Istri Potifar lagi aneh-aneh. Baru enak sedikit, istilah kita baru bisa bernafas. Sudah lagi digoda istri Potifar.
Dan akibat itu masuk penjara, menderita lagi. Tetapi Tuhan beserta dengan Yusuf. Oleh karena itu, dia berhasil. Ya, saudara yang Tuhan kasih. Yang kelima, disakiti tetapi tetap mengampuni. Ini penting. Ya, di dalam Kejadian 45 ayat 14 sampai 15, saya baca dengan baik. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangislah pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudaraku, siapa yang dia peluk itu? Siapa yang dia tangisi itu? Adalah orang-orang yang menelanjangi dia. Siapa yang dia peluk dengan mesra itu adalah orang-orang yang ingin mencabut nyawanya. Membuang dia ke sumur yang dalam. Siapakah yang dia sayangi itu adalah orang-orang yang menjual dia menjadi budak. Kita lihat. Luar biasa. Dipeluk dengan mesra sambil tangis-tangisan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Jadi hati Yusuf tetap mengampuni. Disakiti tetapi tetap mengampuni. Mari kita belajar Bapak Ibu. Jangan kita disakiti lalu kita kepahitan. Bagaimana kita bisa lolos dalam ujian yang Tuhan izinkan kita alami. Kalau disakiti, saudara, mari kita belajar mengampuni. Jangan menyimpan kepahitan, sehingga menjadi akar pahit dalam hati kita. Kalau sudah ada akar pahit dalam hidup kita, kehidupan tidak bisa memancar. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dan terakhir, setelah Yusuf lulus dari berbagai ujian yang harus dia lalui, maka sekarang klimaksnya apa? Yusuf dilantik oleh Raja Firaun sebagai penguasa di seluruh tanah Mesir. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Pada akhirnya dia berkemenangan, dan apa yang terjadi? Yusuf dilantik oleh Raja Firaun sebagai penguasa di seluruh tanah Mesir. Saudara, kalau engkau sudah menghadapi tantangan, ujian iman, beban yang begitu berat, Anda harus tahu bahwa proses sementara terjadi. Tenang aja, serahkanlah hidupmu kepada yang punya hidup. Hidupmu bukanlah tanggung jawabmu sendiri. Anda bekerja cari nafkah itu ya, supaya ada makan, minum, dan pakai. Tetapi bicara tentang hidup, itu Tuhan yang punya. Maka itu kita lihat, saudaraku. Dari 5 poin yang kita pelajari pada pagi ini. Pertama, Yusuf tidak mudah putus asa. Yusuf selalu menjaga kekudusannya. Kekudusan adalah harga mati dalam hidupnya. Yusuf tidak mudah kecewa. Yang keempat, Yusuf dilupakan tetapi tetap tenang. Saudara, dan yang terakhir, Yusuf disakiti tetapi tetap mengampuni. Dan akibatnya, saudaraku, dia dilantik menjadi penguasa. Jadi kita lihat, Tuhan sudah punya target. Bagaimana membentuk seseorang untuk mencapai tingkat tertentu. Bagaimana membentuk seseorang untuk mencapai berkat tertentu. Kalau lulus, maka dia akan peroleh. Kalau tidak lulus, proses terus.
Karena itu yang paling gampang adalah menyerah sama Tuhan. Maka proses itu berlanjut terus sampai pada klimaksnya. Kalau kita berontak terus, proses tidak mulus, terhambat terus. Karena kita mulai awal lagi. Proses berontak kembali ke awal lagi. Terus berputar-putar. Hidup nggak pernah berubah. Tapi kalau kita di proses, kita tenang, maka proses itu terus berjalan. Sampai dia mencapai klimaksnya. Kalau sudah selesai prosesnya, target selesai, sudah memenuhi target Allah, maka sesuatu yang disediakan oleh Allah akan terjadi, kita alami sebuah perubahan yang drastis. Dari seorang budak masuk penjara, tiba-tiba menjadi penguasa. Bapak Ibu, baca di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 43. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada permintaanmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakainya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung pada lehernya. 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saya sampaikan di sini renungan firman Tuhan ini, dan biarlah pagi hari ini kita semua sungguh-sungguh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Percayalah bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Anda baru saja mendengarkan firman Tuhan dari Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda akses melalui grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.